Shalom saudara, kalau hari ini engkau sedang menunggu atau sedang ada dalam masa penantian, renungan hari ini akan berbicara untukmu. Dalam masa penantian kita seringkali yang perlu kita jaga saudara bukan hanya iman kita, tapi juga hati kita. Hari ini kita masih ada dalam seri menjaga hati, saya akan bicara mengenai cara menjaga hati kita saat menunggu. Saudara, ada banyak orang yang kuat menunggu saudara. Tetap bertahan dalam masa penantian, tapi tanpa dia sadari hatinya terluka, hatinya kecewa, bahkan tidak jarang jadi pahit. Ada banyak orang yang tetap bisa melangkah, tetap berdoa, bahkan tetap kuat ketika menunggu, tapi perlahan-lahan hatinya jadi berubah, jadi mudah kecewa, lebih sering membandingkan hidupnya, jadi lebih sering bersungut-sungut. Dan tanpa disadari, akhirnya kita tidak kehilangan iman, tapi kita kehilangan damai di dalam hati kita. Di awal seri ini kita baca bersama Amsal 4 ayat yang ke-23 saudara. Hari ini saya akan bacakan lagi bagi setiap kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, Tuhan meminta kita untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Termasuk dalam segala musim di kehidupan kita. Termasuk dalam musim di mana kita harus menunggu. Ya saudara, yang berbahaya seringkali bukan penantiannya. Tapi apa yang terjadi pada hati kita ketika kita menunggu. Ada banyak orang yang jadi kecewa, yang jadi bersungut-sungut, yang jadi terluka dalam masa penantian karena mereka rasa terlalu lama. Terlalu panjang penantiannya. Hari ini saya akan bagikan beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga hati kita saudara secara khusus di tengah masa penantian yang mungkin hari ini sedang kita alami. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah saudara, kita perlu menjaga hati kita dari perbandingan ya saudara. Seringkali tanpa kita sadar kita sering membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, membandingkan pencapaian kita dengan orang lain saudara. Nah ini yang seringkali menjadi berat saudara. Menunggu jadi semakin berat bukan karena waktunya mungkin yang terlalu panjang. Tapi seringkali jadi lebih berat karena kita melihat orang lain yang sudah sampai duluan. Seringkali kita melihat orang lain yang tampaknya lebih cepat dari kita. Sehingga tanpa kita sadar kita mulai berkata, kenapa bukan aku ya? Gitu ya saudara ya. Nah hari ini kita perlu memahami saudara bahwa tidak semua perjalanan kehidupan orang itu sama ya. Proses setiap orang berbeda, perjalanan setiap orang berbeda. Dan oleh sebab itu kita perlu benar-benar fokus akan hal ini saudara. Kita perlu fokus untuk menjaga hati kita dari perbandingan saudara. Ya, sehingga kita tidak terjebak dalam perbandingan. Ya, beberapa bulan yang lalu saya sempat bicara juga tentang trap of comparison saudara. Ya, terjebak dalam perbandingan ya. Kalau saudara mau belajar lebih lanjut, mau lihat lebih lanjut, saudara bisa cari di playlist saudara tentang comparison itu. Dan yang kedua saudara, cara menjaga hati kita adalah jangan isi hati kita dengan asumsi saudara. Ya, seringkali saat tidak ada jawaban, saat sepertinya penantiannya terlalu lama, kita mulai mengisi hati kita dan pikiran kita dengan asumsi kita sendiri saudara, yang belum tentu benar ya, yang seringkali justru tidak sesuai dengan kebenaran ya. Misalnya kita jadi berkata, oh mungkin Tuhan memang gak dengar doa saya ya, oh mungkin memang Tuhan gak peduli sama saya. Padahal itu kan bukan kebenaran ya saudara ya, dan itu bukan suara yang berasal dari Tuhan. Nah ketika kita mau menjaga hati kita di masa-masa menunggu ini, berarti kita memutuskan untuk tidak membiarkan pikiran-pikiran, untuk tidak membiarkan asumsi-asumsi itu yang menguasai hati kita. Tapi kita perlu betul-betul menjaga hati kita. Yang ketiga saudara, yang bisa kita lakukan adalah tetap dekat kepada Tuhan. Ya, tetap dekat kepada Tuhan sebagai sebuah keputusan, sebagai sebuah komitmen saudara. Walaupun mungkin kadang-kadang rasanya seperti tidak ada apa-apa, rasanya seperti tidak ada perubahan, rasanya seperti sama aja saudara ya. Mungkin ada masa dimana kita berdoa tapi mungkin kita kayak gak merasakan apa-apa.
Lalu mungkin ada di antara kita yang berpikir, buat apa saya lanjut berdoa ya? Kayaknya gak ada perubahan apa-apa juga. Nah tapi kalau hari ini kita bicara tentang menjaga hati saudara. Menjaga hati bukan bicara mengenai perasaan, tapi bicara mengenai keputusan. Ya, bagaimana kita mau tetap datang kepada Tuhan dalam setiap musim kehidupan ini. Dan yang keempat saudara, bisa kita lakukan adalah jaga hati dari distraksi kecil saudara ya. Seringkali kita pikir hal-hal yang kecil-kecil gitu ya saudara. Misalnya kekecewaan yang kecil, capek kecil gitu ya, iri hati yang kecil, itu gak apa-apa. Padahal saudara, kecewa kecil, capek kecil, iri hati kecil ini, hal-hal yang kecil ini kalau dibiarkan lama-lama akan jadi besar saudara ya. Kita sudah belajar beberapa hari yang lalu bahwa apa yang kita izinkan tinggal dalam hati kita dan berdiam dalam hati kita, walaupun awalnya kecil, lama-lama dia akan bertumbuh jadi besar, bahkan dia akan berakar gitu ya saudara ya. Jadi kalau dalam poin ini kita belajar untuk menjaga hati kita dari distraksi kecil. Menjaga hati berarti kita peka saudara dengan hal-hal kecil yang kita tahu ini bisa menjadi distraksi bagi kita. Dan apalagi kalau ini akan bertumbuh semakin besar, ini akan menjadi distraksi bagi hati kita, terutama dalam masa menunggu ini ya saudara. Dan yang kelima saudara, yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah kita perlu fokus pada apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Ya, kita seringnya kan fokusnya sama situasi kita, sama keadaan di sekitar kita, sama keadaan di sekeliling kita ya saudara. Tapi kita perlu mulai belajar saudara, belajar untuk fokus sama apa sih yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan saya. Ya mungkin situasimu belum berubah, keadaanmu belum berubah. Tapi mungkin yang sedang Tuhan kerjakan adalah sesuatu yang besar di dalam kehidupanmu. Sehingga hari ini pesannya bagi setiap kita adalah jangan rusak hatimu, jangan hancurkan hatimu di musim menunggu yang justru seharusnya sedang membentukmu dan mempersiapkanmu untuk sesuatu yang besar. Ya hari ini kalau ada di antara kita yang sedang lelah dalam penantian, sedang capek gak tahu harus menunggu sampai kapan, rasanya gak ada perubahan, tapi hari ini saya mau mengajak setiap kita biar kita tidak menjadi lemah, tidak menjadi kecewa, tidak menjadi terluka, tapi justru kita memutuskan untuk menjaga hati kita di dalam masa penantian ini. Mari pagi hari ini saya mau ajak kita angkat pujian bersama saudara. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga. Ku
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kalau hari ini ada di antara saudara, engkau sedang ada di dalam masa menunggu, sedang ada di dalam penantian, dan mungkin kau mulai lelah hari ini, karena kau sudah menunggu untuk waktu yang begitu lama. Tapi sadarilah bahwa mungkin hari ini engkau lelah dalam penantian ini bukan hanya karena penantiannya, tapi karena apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau rasakan, dan apa yang engkau simpan di dalam hatimu selama engkau menunggu. Dan hari ini mari kita jujur sejenak saudara. Selama kita menunggu, selama ada dalam masa penantian ini, apa yang terjadi dengan hatimu? Apakah engkau masih merasakan damai? Atau justru mungkin kau mulai merasa lelah saudara? Mulai membandingkan hidupmu dengan orang lain, mulai membandingkan pencapaianmu dengan orang lain, mulai kehilangan sukacita mungkin saudara. Dan hari ini mungkin kau tidak langsung mendapatkan kepastiannya saudara. Mungkin kau tidak langsung mendapatkan jawabannya. Mungkin situasimu masih sama saudara. Tapi ada sebuah hal yang bisa engkau mulai lakukan. Kau bisa mulai menjaga hatimu. Menjaga hatimu agar dalam masa penantian ini hatimu tidak jadi hancur. Tapi hatimu tetap penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kau yang hari ini berkata kepada Tuhan, Tuhan aku lelah, aku hampir menyerah, aku gak punya harapan lagi Tuhan. Rasanya terlalu lama, rasanya terlalu panjang penantiannya. Tapi hari ini aku mau datang kepada Tuhan, aku mau membuat keputusan untuk menjaga hatiku. Dan aku membutuhkan kekuatan dari Tuhan, aku membutuhkan damai sejahtera dari Tuhan. Kalau engkau berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, bolehkah engkau taruh tanganmu di dada? Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Saya berdoa buat saudara, Tuhan kau melihat setiap umatmu yang taruh tangan mereka di dada Tuhan. Setiap mereka yang berkata kepada Tuhan, Tuhan aku gak sanggup dengan kekuatanku sendiri Tuhan berjalan di dalam masa penantian yang sungguh lama ini Tuhan. Aku sungguh lelah, aku sungguh capek Tuhan. Dan aku sudah kehilangan damai sejahtera Tuhan. Tapi hari ini, pagi hari ini aku datang kepadamu Tuhan. Aku membutuhkan damai sejahtera darimu Tuhan. Aku membutuhkan kekuatan darimu Tuhan. Yang akan memampukan aku untuk bangkit kembali. Yang akan memampukanku untuk bisa menjaga hatiku. Aku membutuhkan damai sejahtera darimu Tuhan. Mengisi setiap sudut di dalam hatiku. Setiap hati yang hari ini lelah, setiap hati yang hari ini kehilangan harapan Tuhan, setiap hati yang hari ini mau menyerah Tuhan. Hari ini hamba mau berdoa pertolongan dari Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap umat-Mu. Tolong setiap mereka Tuhan melewati masa-masa penantian ini Tuhan, melewati setiap lembah kekelaman di dalam kehidupan mereka. Kami tahu kami tidak berjalan sendirian, tapi kami berjalan bersama dengan Tuhan yang punya
rancangan yang indah di dalam kehidupan kami. Setiap kami yang hari ini kecewa, setiap kami yang hari ini tidak tahu harus berharap kemana lagi, setiap kami yang hari ini rasanya mau menyerah Tuhan, tapi hari ini kekuatan dari Tuhan dicurahkan, mengangkat setiap mereka untuk bangkit kembali, untuk kembali Tuhan, menjalani kehidupan ini Tuhan bersama dengan Tuhan. Hamba mau berdoa biar damai sejahtera dari Tuhan mengalir. Pagi hari ini damai sejahtera dari Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Setiap kami yang membutuhkan Tuhan, hari ini kami memperoleh kekuatan yang baru dari Tuhan. Setiap kami yang lemah, kami dikuatkan. Setiap kami yang berbeban berat, hari ini kami mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Setiap kami yang kehilangan harapan, hari ini ada harapan yang baru dari Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh indah bagi setiap kami. Terima kasih Kau selalu ada bersama dengan kami dalam setiap musim kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur, kami menaikkan syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kalau hari ini engkau sedang ada di dalam masa penantian, ingatlah ini bahwa tetap berkomitmen, ambil keputusan untuk tetap menjaga hati kita saudara. Karena dalam masa penantian ini Tuhan tidak meninggalkanmu, tapi Tuhan tetap ada bersama denganmu dan senantiasa mengasihimu. Kalau renungan hari ini memberkati saudara, saudara boleh share ke rekanmu, ke temanmu, ke saudaramu yang membutuhkan renungan ini, biar setiap kita terus dikuatkan di dalam Tuhan. Saudara yang ingin menyampaikan permohonan doa atau kesaksian, atau saudara yang ingin menuliskan komentar apa yang telah saudara dapatkan dari seri renungan hari ini, saudara boleh tuliskan di kolom komentar biar kita bersama-sama terus saling menguatkan di dalam Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam teduh kita besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi